Halo semua, kembali lagi di podcast Bahasa Indonesia bersama Windah. Sekarang podcast ini bisa kalian dengarkan di Spotify, Apple Podcast, YouTube, dan masih banyak platform lainnya. Sebelumnya, aku mau mengucapkan terima kasih kepada Kramer karena sudah mendukung podcast ini dengan menjadi teman Windah di Patreon. Semoga podcast ini bisa terus membantumu belajar bahasa Indonesia ya. Nah, episode kali ini terinspirasi dari sebuah postingan yang aku lihat di Instagram. Topik yang akan kita bahas di episode ini adalah kalau orang lain bisa, kenapa kita enggak? Kata-kata motivasi ini sangat umum, sangat sering dipakai dan didengar oleh orang Indonesia. Bahkan kata-kata motivasi ini juga diajarkan dari orang tua kepada anaknya. Kalau teman-temanmu saja bisa matematika, kenapa kamu enggak? Kalau temanmu bisa 10 besar, bisa juara 1, kenapa kamu enggak? Kata-kata motivasi seperti ini juga bisa kita temukan di televisi. Terkadang orang yang berprestasi bisa mengatakan kata-kata seperti ini. Kalau saya bisa, kenapa kalian tidak? Kalau dia bisa, kita juga bisa. Yang sering aku dengar juga adalah kalimat yang seperti ini. Dia manusia, kamu juga manusia. Dia makan nasi, kamu juga makan nasi. Kalau sama-sama manusia dan sama-sama makan nasi, dia bisa, kenapa kamu enggak? Orang lain bisa, kenapa kamu tidak? Apakah para pendengar setuju dengan kalimat-kalimat ini? Pada kenyataannya, sebenarnya kalau orang lain bisa, kita nggak harus bisa kok. Menurutku, kalau orang lain bisa, kalau dia bisa, ya udah dia aja. Biarkan saja dia yang mengerjakan. Lebih baik kita kerjakan hal lain. Lebih baik kita kerjakan yang kita mau. Ketika kita melihat orang lain hebat atau mahir dalam suatu hal, kita tidak perlu ikut-ikutan atau meniru mereka. Misalnya, ketika kita melihat seseorang hebat sekali dalam karirnya, sementara kita hanya bekerja paruh waktu mungkin, kita tidak perlu ikut-ikutan dia, karena bekerja paruh waktu pun ada bagusnya. Atau malah bukan ikut-ikutan, kita malah membanding-bandingkan pekerjaan kita, membanding-bandingkan prestasi kita, membanding-bandingkan kemampuan kita dengan orang lain. Kalau seperti ini terus, kalau ikut-ikutan dan membanding-bandingkan terus, ujung-ujungnya capek, ujung-ujungnya lelah, dan sia-sia. Tahu nggak kenapa? Karena fokusnya kompetisi dan bukan tujuan. Karena fokusnya kompetisi, kita jadi membanding-bandingkan
kemampuan kita dengan orang lain. Jadi, ketika kita melihat orang yang sukses, orang yang lebih hebat dari kita, apakah kita lebih baik tutup mata, tutup telinga, dan pura-pura tidak tahu? Enggak juga ya. Jadi, apa yang harusnya kita lakukan? Kita bisa mengikuti semangatnya. Semangat boleh tetap bersaing, tetapi jalan dan tujuannya masing-masing. Karena tentu saja setiap orang punya jalan dan tujuan yang berbeda. Di sini aku mau membagikan sedikit pengalaman pribadi, cerita tentang diriku sendiri. Beberapa hari yang lalu, aku mendengar sebuah kabar, sebuah berita tentang kesuksesan, pencapaian dari temanku. Sebelum lulus kuliah, dia sudah dapat pekerjaan di kota besar dengan gaji yang tinggi, dengan pendapatan yang cukup besar. Sementara aku, karena aku telat masuk kuliah 1 tahun, jadi aku masih lama lulus. Setelah lulus, setelah selesai kuliah, aku juga masih mau melanjutkan studi, melanjutkan kuliah. Nah, jadi mungkin masih cukup lama untuk bisa bekerja dan mendapatkan gaji. Di sini, ketika mendengarkan kabar itu, aku merasa tertinggal. Aku merasa tidak sehebat temanku itu. Tidak bermaksud sombong ya, tapi dulu beberapa tahun yang lalu, aku jauh lebih pintar. Nilaiku jauh lebih tinggi daripada dia ketika masih sekolah. Tapi sekarang, ketika dia sudah punya penghasilan tinggi, aku masih belajar dan belum bisa menghasilkan sesuatu yang besar. Aku merasa sekarang dia jauh lebih sukses daripada aku. Aku sempat merasa sedih sekali dan sedikit iri hati. Aku juga merasa khawatir apakah suatu saat nanti setelah selesai kuliah aku bisa sesukses dia, sesukses temanku ini. Tapi kemudian aku ingat-ingat lagi. Kalau aku terus membanding-bandingkan diriku sendiri dengan temanku, sepertinya ini bukan suatu hal yang baik. Karena kalau kita membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain, itu malah akan menghancurkan motivasi dan kebahagiaan kita sendiri. Apalagi setelah teringat pendengar podcast Bahasa Indonesia bersama Windah yang selalu mendukungku. Aku jadi makin semangat. Terima kasih para pendengar yang selalu mendengarkan podcast ini. Aku juga sadar kalau setiap orang punya jalan hidup masing-masing. Ada yang cepat sukses, ada yang tidak. Ada yang cepat mencapai mimpinya, ada yang belum. Tapi bukan berarti kita gagal.
Kalau kata kalimat motivasi yang lain, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Jadi, kita harus tetap semangat dan tetap melakukan yang terbaik. Semangat! Episode kali ini sampai di sini. Apakah kalian suka episode seperti ini? Kalau suka, jangan lupa beritahu aku ya, supaya ke depannya aku bisa membahas kalimat-kalimat motivasi bahasa Indonesia yang lain. Jangan lupa dukung podcast ini dengan menjadi teman Windah di Patreon dan dapatkan transkrip untuk semua episode. Bisa juga dukung podcast ini dengan memberikan rating atau review di Apple Podcast. Bisa juga dengan membagikan podcast ini di media sosial dan kepada teman-teman atau keluarga yang juga sedang belajar bahasa Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah!